Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi teman-teman semua. Balik lagi bersama saya Alvin Toffler. Kali ini saya akan memberikan panduan Anda untuk berbelanja ya. Jadi untuk teman-teman yang baru senang-senang foto, yang lagi happy-happynya moto, yang lagi harmonis-harmonisnya dengan kamera dan baru punya lensa kit, saya akan memberikan saran kepada Anda apa saja yang harus dibeli dan apa saja yang harus Anda belanjakan. Jadi siapkan tabungan Anda, siapkan nomor rekening Anda, siapkan kartu kredit Anda, karena berikutnya adalah konten untuk Anda menghabiskan jajan Anda. Ya, jadi teman-teman, ini berdasar pengalaman gue ya. Gue akan mengurutkan sini aja ya, males gue pegangnya. Oke, gue akan mengurutkan bagaimana apa aja yang harus kalian beli untuk mendampingi lensa kitnya teman-teman ya. Oke, pertama, based on my experience ya, yang harus teman-teman beli adalah lensa 85 mili ya, 85 mili 18 ya, 85 mili 18, atau kalau misalkan teman-teman pakai Fuji 5612 ya. Terlalu mahal? Oke, no problem ya. 50 f2 kalau untuk pakai Fuji ya. Jadi kenapa gue memilih lensa ini? Karena ini adalah lensa yang sangat bermanfaat sekali untuk bokeh-bokehan, untuk lensa ya. Intinya gue melihat di semua kamera, di semua line up ya, lensa 8518 ini nggak pernah gagal sih ya. Di Sony, di Nikon, di Canon itu bagus semua ya, dan kualitinya oke dengan harga yang tidak terlalu mahal gitu kan. Ini selalu jadi lensa alternatif ya, karena itu karena bisa bokeh banget ya, dan kualitinya juga oke gitu ya. Jadi buat lo pribadi yang misalkan mau belanja, apalagi ini menurut gua salah satu lensa yang sangat gua sarankan gitu loh. Nah, terus lensa selanjutnya yang akan gue sarankan lagi teman-teman adalah ultra wide ya. Ultra wide dulu. Lensa misalkan kalau lo pakai Fuji ada 10-18, kalau misalkan lo pakai Canon ada ya sama ya 10-12 juga, 16-35 kalau misalkan lo pakai full frame ya. Di full frame itu 16-35, atau kalau misalkan pakai micro four third 7-14 ya gitu. Nah, itu kenapa gue saranin lensa ultra wide, karena lo bisa mendapatkan hasil foto yang frame-nya masuk semua. Dan menurut gue pribadi, untuk lensa ultra wide ini bagus banget untuk latihan gitu loh. Kalau lo pakai lensa 85 mili apalagi pakai 18, itu gampang banget komposisinya, karena cuma taruh di pinggir kanan, pinggir kiri, sepertiga kanan, sepertiga kiri, udah cuma itu doang gitu. Tapi kalau lo pakai lensa ultra wide, lo harus memikirkan banyak hal. Misalkan ada gedung, ada apa, nggak boleh ketimpa ini, nggak boleh ketimpa itu. Jadi komposisinya bagus. Sense kita untuk belajar komposisi yang baik dan oke itu lebih dapat kalau kita misalkan pakai lensa wide. Nah, itu kenapa juga kalau misalkan kita untuk belajar, sebenarnya untuk belajar fotografi, menurut gua fotografi landscape ya, fotografi alam, motret bentangan alam itu paling cocok buat teman-teman yang baru belajar. Kenapa? Karena komposisinya lebih nyaman, lebih raw of third, untuk membiasakan diri kita untuk memakai raw of third dulu, untuk belajar nyari point of interestnya yang bagus kayak gimana gitu loh. Terus mencari objeknya yang apa yang harus kita tonjolkan. Nah, itu kapan kita harus menggunakan slow speed, kapan kita harus menggunakan high speed, kapan kita harus menggunakan long exposure gitu. Jadi buat gua pribadi, kalau misalkan lo mau belajar dari sisi foto ya mendingan landscape dulu gitu. Nah, kalau misalkan mau belanja ya lensanya ultra wide dulu gitu. Terus abis itu mungkin lo bisa, kalau misalkan tujuan lo untuk event,
mungkin lu bisa pakai 70-200 gitu ya. Tapi kalau gua pribadi kalau misalkan gua pakai Fuji, gua akan lompat ke 100-400 gitu, karena gue sekalian untuk foto burung ya. Tapi kan itu kan gua pribadi. Kalau misalkan lu bisa, teman-teman bisa, misalkan untuk yang pakai Fuji ya bisa pakai 55-200 terus atau 50-230 ya kalau nggak salah ya. Itu gue masih ada sampai sekarang lensanya. Atau misalkan kalau misalkan teman-teman yang pakai lensa full frame gitu ya bisa 70-200. Atau kalau misalkan kemahalan third party ada kayak punyanya Tamron yang 71-80 juga ada. Terus tapi ya itu sih gitu ya. Jadi untuk urutannya kalau lo mau belanja ya itu dulu. Nah nanti baru upgrade ke lensa kit yang lebih bagus, misalkan kayak 2470 yang 2.8. Kalau sekarang kan misalkan lensa kitnya itu cuma f35 sampai 56 gitu ya, lari variabel gitu. Nah misalkan lo upgrade ke 2470 yang f-nya f28 atau kayak misalkan Tamron ada 2875 atau kayak misalkan kalau gue pakai APS-C kemarin gue pakai Tamron 1770 itu enak banget gitu, jadi sapu jagat. Jadi satu lensa biasanya buat liputan cuma bawa dua lensa tuh, yang 70-200 sama yang lensa kit gitu loh. Sama paling kalau misalkan gua akan sediain satu lensa fix yang lebar gitu loh. Jadi kayak misalkan kalau gua setup gua sekarang kalau misalkan mau liputan 100-400 terus 17-70 sama ultra wide. Atau kalau mau simple lagi sebenarnya ada Tamron 18-300 sama ultra wide Laowa 9 mili gue pakainya, karena kalau udah wide kayak gitu gue nggak butuh autofocus gitu ya. Jadi ya balik lagi ke kesukaannya, ke apa. Kalau temen-temen mau belanja menurut gue paling awal ya tadi 85 dulu buat bokeh, karena siapapun butuh bokeh gitu ya. Terus ultra wide, terus habis itu 70-200-nya. Nah terus habis itu baru deh lu boleh main ke lensa-lensa tersier tuh, kayak misalkan 35-14. Ya kan kalau udah beli itu biasanya lu udah tahu nih lu akan lebih condong kemana gitu loh. Lensa makro, kalau misalkan lu sukanya makro ya balik lagi ke makro. Kalau misalkan lu sukanya moto burung ya beli lensa yang tele. Kalau misalkan lu sukanya modelan ya paling ya 85 itu udah cukup sih. 70-200 juga mungkin oke, bisa kebeli gitu loh. Terus kalau misalkan lu sukanya motret ya pemandangan ya tetap ya itu ultra wide. Terus kalau misalkan suka street ya paling kalau misalkan lo mau beli lensa fix kayak misalkan 35 f2 yang kecil-kecil gitu loh atau 23 itu oke banget gitu. Jadi kesananya sih gue yakin lo akan bisa menentukan pilihan sendiri gitu. Tapi untuk yang awal-awal saran gue adalah yaitu lensa 85 70-200 85 ultra wide terus 70-200 ya gitu. Jadi habis itu kalau lo udah belanja itu ya nanti ada video berikutnya ya, tenang aja. Oke, jadi segitu dulu. Ini adalah konten yang sangat-sangat pendek ya. Jadi rekomendasinya itu ya. Ini contoh-contoh fotonya.
Oke, segitu aja dari saya Alvin Toffler. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Semoga videonya bermanfaat ya. Dadah.